Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Permata Raju dengan NIM 12350121166. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Informatika Unsuska Riau dari kelas 3B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep database dari akun Erise yang saya miliki. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Jasril SSI MSc. Nah, seperti yang telah terlihat di layar bahwa di sini ada sebuah ERD. ERD itu adalah Entity Relationship Diagram, atau ERD ini adalah diagram yang kita gunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data. Nah, ERD ini merupakan alat visual yang nantinya akan membantu kita dalam merancang struktur basis data, sehingga nanti kita lebih mudah untuk memahami bagaimana data ini akan kita simpan, diakses, dan kita kelola nantinya. Nah, selanjutnya di sini pertama saya akan menjelaskan komponen-komponen utama dalam ERD. Yang pertama itu kotak-kotak biru seperti ini, itu dinamakan dengan entitas. Jadi entitas ini bisa juga kita panggil dengan entity. Nah, entitas ini mewakili objek nyata atau konsep dalam dunia nyata yang memiliki data yang akan kita simpan dalam sistem. Contohnya itu ya seperti fakultas, prodi, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini itu entitas kita itu digambarkan dalam kotak biru panjang seperti ini. Lalu selanjutnya ada lagi yang namanya atribut. Atribut ini adalah detail atau properti yang dimiliki oleh entitas. Contohnya itu misalnya di entitas mahasiswa ini kita punya atributnya itu berupa NIM, nama, dan kelas. Selanjutnya ada lagi yang namanya itu adalah relasi. Relasi ini adalah menghubungkan atau garis penghubung antar entitas. Nah, yang seperti ini itu kita namakan relasi. Nah, relasi ini sering juga dibilang sebagai garis penghubung. Contohnya itu kalau di sini mahasiswa itu memiliki hubungan dengan prodi, yaitu setiap mahasiswa pasti terdaftar dalam satu program studi atau satu prodi. Selanjutnya ada lagi namanya primary key. Primary key ini adalah atribut unik dalam suatu entitas yang digunakan untuk membedakan setiap baris data. Contohnya itu misalnya kita ambil dari entitas mahasiswa, primary key-nya itu adalah NIM. Karena NIM setiap mahasiswa pasti berbeda-beda sehingga menjadi hal unik dalam entitas nantinya. Selanjutnya ada lagi namanya foreign key. Foreign key ini adalah atribut dalam suatu tabel yang mengacu pada primary key di tabel lain. Contohnya itu kita lihat di tabel mahasiswa dan di tabel prodi. Nah, di tabel prodi, kode ini menjadi primary key dari si entitas prodi ini. Sedangkan nanti karena mereka saling berhubungan satu sama lain, maka si kode ini nantinya akan menjadi foreign key di dalam entitas mahasiswa. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita sudah masuk ke dalam physical modelnya. Nah, di setiap entitas ini, jika kita klik seperti ini, maka dia akan memunculkan atribut-atributnya beserta jenis tipe data yang akan kita masukkan dan berapa besar karakternya. Seperti misalnya di sini NIM, kita kasih tipe data numerik, ada banyak sekali tipe datanya, nih seperti ini, ada varchar juga, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan memberikan, untuk NIM ini kita beri numerik dengan 11 karakter seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, tujuan kita untuk membuat ERD ini adalah supaya perancangan basis data itu lebih terstruktur dan lebih efisien untuk kita kelola. Lalu kita juga ERD ini memberikan pemahaman visual kepada kita tentang bagaimana antar entitas ini saling berhubungan. Selain itu,
IRD ini juga membantu kita memvisualisasikan hubungan data sebelum diimplementasikan dan mempermudah analisis ketidaksesuaian data nantinya. Nah, selanjutnya, bila IRD-nya sudah ada, maka kita langsung saja mengubahnya ke physical model. Caranya adalah kita tekan tombol ini, lalu kita klik Engineer, maka dia akan berubah otomatis ke dalam bentuk physical model. Nah, karena tadi sudah dijelaskan apa itu IRD dan apa saja komponen-komponen dari IRD, sekarang kita akan membahas satu-satu entitas-entitasnya dan bagaimana relasi hubungan mereka. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah entitas fakultas. Nah, entitas fakultas ini terdiri dari atribut, kode, dan nama. Dengan primary key-nya itu terletak pada kode. Kode ini kita beri tipe data varchar sebanyak 3 karakter dan namanya kita berikan tipe data varchar sebanyak 30 karakter. Nah, lalu di sini di samping kode, di samping nama itu ada bintang seperti ini. Apa itu maknanya? Bintang ini artinya adalah mandatory, di mana nantinya kode dan nama yang ada mandatory ini harus diisi. Karena jika tidak diisi, atau bisa dikatakan bahwa kode dan nama ini tidak boleh kosong. Relasinya itu adalah kita hubungkan ke prodi seperti ini. Berada di atasnya. Kita hubungkan melalui kode dari entitas fakultas ke prodi, sehingga nantinya kode fakultas ini akan menjadi foreign key di entitas prodi. Nah, lanjut kita ke entitas prodi ini, ada atribut kode, nama, dan kode fakultas dengan primary key-nya itu adalah kode. Dan foreign key-nya adalah kode fakultas yang berasal dari entitas fakultas tadinya. Nah, jadi yang sama seperti sebelumnya, yang bintang ini menandakan bahwa kode, nama, dan kode fakultas ini harus kita isi atau mandatory, atau bisa juga kita katakan tidak boleh kosong. Lalu nantinya akan berlanjut ke entitas mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa ini terdiri dari atribut NIM, nama, prodi, dan kelas. Dengan primary key-nya itu adalah NIM, karena NIM ini pasti setiap mahasiswa itu beda-beda. Dengan foreign key-nya adalah kode prodi dari entitas prodi yang ada di bawahnya. NIM ini kita berikan tipe data numerik sebanyak 11, yang artinya jika nantinya dimasukkan NIM sebanyak 12 karakter, 13 karakter, atau pokoknya lebih dari 11, maka otomatis akan error atau bisa juga kita katakan ditolak. Nah, selanjutnya kita beralih ke entitas KRS. Di entitas KRS ini ada atribut TA, semester, tanggal disetujui, nilai, kode MK, dan NIM. Nah, seperti yang tadi, lambang T ini adalah primary key-nya, yang artinya tahun ajaran ini atau TA ini adalah primary key dari si KRS ini. Lalu yang mandatorinya itu menandakan bahwa dia harus diisi. Lalu di sini kan dapat kita lihat sebelumnya itu hanya dilambangkan F. Mengapa di sini dilambangkan dengan PF? Karena KRS ini adalah entitas persimpangan dari mahasiswa dan mata kuliah. Nah, kode MK ini kita dapatkan dari entitas mata kuliah atau primary key dari mata kuliah, dan NIM ini adalah primary key dari entitas mahasiswa. Sehingga karena ada dua foreign key-nya, maka dilambangkan dengan PF. Lalu selanjutnya itu ada mata kuliah. Nah, entitas mata kuliah ini terdiri dari atribut kode, nama, SKS, dan program studinya. Nah, di sini primary key-nya itu adalah kode, yang dimana dia itu sebelumnya menjadi foreign key dari entitas KRS ini. Lalu selanjutnya kita ke entitas jadwal. Nah, entitas jadwal ini terdiri dari NIP,
kode MK, TA, kelas, hari, waktu, dan ruangan. Nah, karena dia juga merupakan persimpangan dari entitas dosen dan entitas mata kuliah, sehingga di sini ada foreign key-nya itu NIP dari entitas dosen atau primary key dari entitas dosen dan primary key dari entitas mata kuliah, yaitu kode MK. Dengan primary key-nya itu adalah TA dan kelas. Yang lainnya, semuanya ini, atributnya ini itu adalah mandatory, sama seperti tabel-tabel lainnya harus diisi atau tidak boleh kosong. Lalu berlanjut ke entitas dosen. Entitas dosen ini memiliki atribut ada NIP, nama, dengan primary key-nya itu adalah NIP. Lanjut kita ke entitas terakhir yaitu riwayat PA. Nah, karena dia juga merupakan entitas persimpangan, maka di sini dia hanya memiliki foreign key, yaitu foreign key-nya itu berasal dari NIP di tabel dosen, di entitas dosen, NIP di tabel entitas dosen, dan NIM di tabel di entitas mahasiswa. Setelah kita membahas tentang masing-masing entitas, sekarang kita akan membahas hubungan antar entitas-entitas ini. Jadi, yang pertama yaitu adalah fakultas dan prodi, di mana prodi dan fakultas ini terhubung melalui kode fakultas. Nah, jadi setiap prodi merupakan bagian dari satu fakultas. Nah, lanjut ke hubungan antara mahasiswa dengan prodi. Nah, mahasiswa dan prodi ini terhubung dengan program studi dengan kode prodi. Jadi, setiap mahasiswa pasti memiliki satu program studi. Nah, selanjutnya yaitu ada mahasiswa dengan KRS. Nah, mahasiswa dengan KRS ini, mahasiswanya ini pasti memiliki kartu rencana studi atau KRS yang akan mencatat nantinya mata kuliahnya, apa saja yang diambil dalam satu semester, dan relasi ini dihubungkan melalui NIM. Lalu KRS dengan mata kuliah. KRS dengan di tabel KRS, di kode mata kuliahnya ini kita gunakan untuk mencatat mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Nah, makanya terjadi persimpangan di sini. Relasi ini menghubungkan ke tabel mata kuliahnya. Nah, selanjutnya yaitu mahasiswa dengan PA. Nah, tabel riwayat PA-nya ini akan mencatat siapa aja dosen pembimbing akademik mahasiswa dengan menghubungkan NIM dari tabel mahasiswa dan NIP dari tabel dosen. Selanjutnya ada jadwal dengan mata kuliah. Nah, jadwal dengan mata kuliah ini terhubung ke tabel mata kuliah itu melalui kode mata kuliah. Sehingga setiap jadwal terkait dengan mata kuliah tertentu juga ada di sini nantinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dosen dengan jadwal. Jadi jadwal kuliah ini akan mencatat siapa aja dosen pengampu melalui kolom NIP, melalui foreign key yang terhubung di tabel dosennya. Oke, sekian tentang penjelasan IRD, maka kita akan berlanjut ke Run SQL. Nah, jika kita sudah masuk ke Run SQL-nya, kita akan, langkah pertama yang akan kita buat adalah kita connect terlebih dahulu. Connect sys as sys db. Kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Di sini cara membuat akun adalah create user erase 3b identify by di sini kita kasih passwordnya 777. Nah, di sini usernya kan sudah terbuat. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita memberikan hak akses kepada erase 3b ini. Caranya adalah grant all privilege to
erase 3B. Nah, kan sekarang kita sudah mempunyai hak akses. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan create untuk supaya tabelnya bisa terbuat. Nah, di sini yang akan kita buat adalah create table fakultas kode varchar sesuai dengan physical model yang tadi sudah dijelaskan. Varchar banyak karakternya ada 3. Constraint fks underscore kode underscore nn not null enable. Kita kasih tanda koma. Selanjutnya nama varchar 2 banyak karakternya 30. Constraint fks underscore nama underscore nn not null enable, lalu constraint fks underscore kode underscore primary key kode using index. Sebenarnya penggunaan huruf besar atau huruf kecil ini tidak masalah ya. Oke. Nah, lalu sudah terbuat. Lalu kita akan membuat tabel-tabel lainnya, yaitu ada tabel dosen, tabel mahasiswa, dan lain sebagainya akan kita buat. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membuat create tabel fakultas. Nah, jadi sebenarnya create tabel ini berfungsi untuk membuat tabel baru dalam sebuah database. Seperti contoh kita yang sebelumnya, yaitu tabel fakultas. Tabel ini juga nantinya akan digunakan untuk menyimpan atau memuat informasi terkait keseluruhan data dari fakultas. Nah, nama tabel ini berada di antara tanda kutip, itu bertujuan untuk memastikan nama tersebut sesuai dengan kapitalisasi yang digunakan. Nah, sebuah constraint atau batasan diberi nama fks underscore kode underscore nn, di mana nn ini adalah singkatan dari not. Sedangkan untuk enable ini akan membuat aturan ini akan terus berlaku. Nah, primary key adalah constraint. Constraint primary key ini adalah yang nantinya akan memastikan setiap nilai di kolom ini unik dan tidak boleh kosong. Nah, sedangkan using index ini berfungsi untuk membuat indeks secara otomatis pada kolom kode untuk meningkatkan kemampuan pencarian data. Nah, dengan constraint seperti not null dan primary key, data akan menjadi lebih terstruktur dan terjaga integritasnya. Indeks pada primary key ini nantinya akan meningkatkan kecepatan operasi pencarian dan pengelolaan data. Sedangkan penamaan constraint pada fks underscore kode underscore nn, fks underscore nama underscore nn, dan fks underscore kode underscore pk nanti ini akan mempermudah pengelolaan jika diperlukan perubahan atau debug nantinya. Nah, jadi kan sebelumnya kita hanya membuat tabel fakultas. Nah,
Lalu dilanjutkan lagi dengan meng-create keseluruhan tabel, ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel prodi, tabel mahasiswa, KRS, dan riwayat TA, serta jadwal juga ada. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah memang keseluruhan create tabel yang kita buat ini memang sudah terbuat, maka salah satu cara mengeceknya adalah select bintang from tab. Nah, ternyata memang kita sudah meng-create ke-8 tabel, ada tabel dosen, tabel fakultas, tabel jadwal, tabel KRS, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel prodi, dan tabel riwayat PA. Nah, selanjutnya kan create-nya sudah kita buat dan sudah kita dapatkan juga tabel-tabel yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan dash dosen seperti ini. Nah, di sini kan nanti akan muncul, kita dapat melihat kolom nama, tipe datanya, aturan primary key-nya, dan detail-detail lainnya ada di DSC ini. Jadi DSC ini bisa menjadi alternatif paling praktis untuk mengecek kondisi suatu tabel nantinya. Setelah selesai semuanya kita dashkan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan insert. Nah, untuk melakukan insert itu kita akan tulis insert into dosen values 1305100024 Fitri Insani STM Kom. Nah, seperti ini. Nah, maka kita sudah memasukkan data dari Ibu Fitri Insani ke tabel dosen. Nah, jadi insert ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel bernama dosen. Nih, jika kita ingin menginsert ke tabel lain, maka nama dosen ini bisa kita ganti sesuai dengan nama tabel yang ingin kita masukkan datanya. Nah, insert into ini adalah perintah untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Nah, dosen ini seperti tadi, ini adalah nama tabelnya, bisa diganti berupa nantinya prodi, riwayat PA, mata kuliah, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk values ini untuk menunjukkan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Itu ada NIP, ada nama. Nah, kenapa dia ada tanda petik seperti ini? Tanda petik seperti ini itu untuk merupakan penanda bahwa ini sesuai dengan yang ingin kita masukkan. Dan tanda koma ini berfungsi untuk pemisah antara NIP dan nama dosen nantinya. Jadi kalau seandainya ini tidak kita buat, komanya kita hapus, maka bisa saja ini akan dianggap bahwa adalah NIP dosen dan berlebih dari jatah yang seharusnya telah kita buat. Nah, kita harus pastikan data yang kita masukkan ini tidak melebihi batas data yang akan kita tentukan dalam tipe kolom sebelumnya. Karena jika tidak, akan menyebabkan error. Nah, nanti selanjutnya kita akan memasukkan keseluruhan insert ke dalam keseluruhan tabel. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menginsert semua tabel, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan kembali yang namanya select. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengacu pada kolom dalam tabel yang berada dalam nama tabel. Fungsinya untuk membedakan kolom yang berasal dari tabel tertentu. Nah, mahasiswa ini adalah nama dari tabel dan NIM ini adalah kolom dari tabel tersebut. Jadi MHS ini adalah singkatan dari mahasiswa ya. Jika kita tulis di sini mahasiswa, itu sebenarnya tidak masalah. Namun
takutnya akan terlalu panjang, dan demi menjaga efisiensinya, maka kita akan tetap menulis MHS. Kita singkat saja. Nah, lalu MHS ini juga berlaku ke yang lain ya, singkatannya juga berlaku ke yang lain, seperti PDI ini adalah prodi, DSN ini adalah dosen, MK ini adalah mata kuliah, JWL ini adalah jadwal, untuk menjaga efisiensi dari query kita. Selain itu, tanda titik ini juga mempermudah pembaca untuk mengetahui dari mana asal data atau tabel mana dan kolom apa yang digunakan. Juga untuk menghindari ambigu. Contohnya di sini kan mahasiswa.nama, prodi.nama, DSN.nama, MK juga .nama. Nah, jika kita tidak meletakkan titik atau kita tidak meletakkan dot, maka akan terjadi ambigu. Karena sama-sama akhirnya nama gitu. Nah, sedangkan tanda AS di sini digunakan untuk memberikan alias pada kolom. Nah, untuk alias ini untuk tabel, untuk hasil ekspresi, dan penggunaan as ini agar tabel lebih ringkas, terutama jika memiliki nama yang panjang. Jadi, seperti yang tadi, mhs.nama itu adalah nama dari mahasiswa. pdi.nama adalah nama dari program studi. Nah, dsn.nama adalah nama dari dosen PA. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, terus di sini kita dapat melihat adalah left join. Left join ini untuk mengatasi nantinya jika terjadi debug. Nah, selanjutnya juga ada where. Where ini untuk menyaring kondisi tertentu. Kondisi tertentunya di sini adalah mahasiswa.nim itu tidak boleh 0. Nah, kita coba jalankan. Nah, seperti ini maka nanti hasilnya. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita tadi telah melakukan join, sekarang kita akan melakukan select terhadap masing-masing tabel. Kita mulai dari tabel dosen. Nah, sudah terisi ya. Selanjutnya select from fakultas. Juga sudah terisi. Selanjutnya select from, kita lihat jadwal, juga sudah terisi. Lalu selanjutnya kita lihat lagi KRS, juga sudah terisi. Kita lanjut ke mahasiswa, juga sudah terisi. Kita lanjut lagi ke mata kuliah, juga sudah terisi. Kita lanjut ke prodi, juga sudah terisi. Dan yang terakhir kita lanjut ke riwayat PA. Nah, masing-masing tabel kita sudah terisi oleh data, kita sudah select satu-satu, kita juga sudah join dia satu-satu. Sekarang ada langkah selanjutnya adalah kita akan meng-create view. Nah, di sini. Nah, create view ini dinamakan dengan create view. Jadi perintah create or replace view ini digunakan untuk membuat tampilan baru dengan nama v_ks1. Atau jika sudah ada nama dengan ini, maka akan diganti. Nah, jadi sebenarnya view ini adalah sebuah objek dalam database yang menyimpan hasil query SQL. Nah, view ini bersifat virtual dan tidak menyimpan data fisik, melainkan query yang dapat diakses untuk menghasilkan data. Nah, dengan kata lain, tabel view bisa bersifat sementara. Jadi, view KHS ini merupakan nama dari view-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada perintah select.
Perintah select ini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam view. Nah, selanjutnya ada di sini distinct. Distinct ini untuk memastikan bahwa hanya data yang unik atau tanpa duplikasi yang akan diambil dari query ini. Nah, di sini ada kolom-kolom mhs.nama, dsn.nama, nama dsn. Nah, kolom-kolom yang dipilih ini yaitu ada name dari KRS, nama dari tabel mahasiswa, nama dari dosen pembimbing. Selanjutnya ada nama dari tabel dosen, nama fakultas dari tabel fakultas, semester yang diambil oleh mahasiswa dari dalam tabel KRS, tahun akademik yang diambil dari tabel KRS, tahun selanjutnya itu nama program studi dari tabel prodi, selanjutnya kode mata kuliah dari tabel mata kuliah ini, lalu jumlah SKS, ini jumlah SKS dari satuan kredit semester yang kita ambil. Selanjutnya ada program studi mata kuliah, misalnya sarjana atau magister. Nah, terus ada nilai yang diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah yang diambil. Nah, di sini juga ada from mahasiswa MHS mata kuliah. Nah, bagian ini menunjukkan tabel-tabel yang akan digunakan. Nah, nih, mahasiswa menunjukkan bahwa tabel ini menyimpan data mahasiswa. Ini menyimpan data dosen. Ini menyimpan data tentang jadwal. Ini menyimpan tentang data KRS. Yang ini menyimpan tentang prodi. Nah, yang ini menyimpan tentang data fakultas. Dan yang ini menyimpan tentang data riwayat PA. Di mana kondisinya adalah mahasiswa .name berasal dari krs.name dan mahasiswa.prodi berasal dari kode prodi. Terus fakultas.kode itu bersatu juga dia dengan pdi.kode fakultas. Terus krs.kode akademik itu ada juga di kode mata kuliah, itu diambil dari mata kuliah.kode dan begitu seterusnya. Nah, sekarang ini akan kita jalankan. Kita coba jalankan. Hasil. Nah, di sini kita tambahkan tanda garis miring. Nah, view create. Nah, selanjutnya jika kita sudah melakukan view create, sekarang saatnya adalah kita melakukan select terhadap view-nya. Kita coba select from di KHS 1. Kenapa di sini V KHS1? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini adalah nama pengganti dari si view tadi. Kita coba. Nah, inilah dia. Nah, tampilannya ini kan belum rapi kan ya. Tuh, masih berantakan seperti ini. Supaya kita enak lihatnya, kita buat set line size. Sebenarnya ukurannya bisa macam-macam, tapi di sini kita coba ukuran 20.000. Kita panggil lagi select from di underscore KHS 1. Nah, tuh tampilannya menjadi lebih rapi. Nah, di sini dapat kita lihat name-nya sesuai nama mahasiswanya, nama mata kuliahnya, ini, nama dosennya. Nah, begini ke bawah, lengkap. Sesuai bahkan masuk dengan nilai-nilainya. Ada B, A, dan seterusnya. Nah, ini
merupakan semester kita. Semester 2, semester 1, semester 3. Semester 3 belum dimasukkan karena belum ada datanya. Ini genap ganjilnya dan teknik informatika nama prodinya. Oke, langkah terakhir atau langkah selanjutnya adalah memberikan hak akses atau grant kepada user lain. Nah, grant itu fungsi utamanya adalah memberikan hak akses. Pengguna yang diberi hak akses dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data. Nah, caranya itu sebenarnya sama dengan yang langkah kita di awal pertama tadi. Tapi sebelum memberikan hak akses kepada orang lain, user sebelumnya harus memiliki grant privilege karena akun Erased ini juga sudah privilege atau grant privilege, maka dia juga bisa memberikan privilege kepada user lain. Nah, kita bisa memberikan hak akses sesuai dengan kebutuhan user lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir aspek bocornya privasi kepada pihak luar. Jadi bisa aja akun Erase ini memberikan hak akses misalnya kepada admin hanya untuk mengaksesnya saja. Tidak bisa untuk menghapus, tidak bisa untuk mengubah dan lain sebagainya. Bisa juga akun Erase atau user Erase ini memberikan hak penuh akses kepada admin. Dia bisa mengubah, bisa menghapus, dan juga lain sebagainya. Nah, caranya sama. Kita buat create user admin identified by, kita buat 657. Oh, di sini admin sudah ada sebelumnya, ini karena percobaan kemarin. Kita berikan kepada Bayu. Ayu deh, Ayu. Create user Ayu identified by 657. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan grant kepada user Ayu ini. Grant all privilege to Ayu. Nah, sudah berhasil. Nah, cukup sederhana sebenarnya untuk pemberian hak akses grant ini. Nah, karena tahap-tahap dan langkah-langkahnya juga sudah habis dan berakhir di grant, maka cukup sekian video yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan salah penyampaian dalam kata atau penjelasan yang kurang untuk dipahami. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.